Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar yaitu Adinul Islam. Yang terhormat Bapak Ubaidillah Sarjana Sosial selaku Kepala Sekolah SMK Islamikon. Yang terhormat Bapak Abdul Fatah Sarjana Teknik selaku Waka Kesiswaan SMK Islamikon. Dan yang saya hormati juga Bu Nurul Aini selaku pembina OSIS dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezal selaku pembawa acara pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Islamikon periode 2023 sampai 2024. The first responsibility of a leader is to define reality. Sebelum kita memulai acara, saya akan memperkenalkan semua paslon. Paslon nomor urut 1, Devalin Rastanti dan Rahmat Fikri Oktaviansa. Paslon nomor urut 2, Nabila Zatinuha dan Muhammad Kevin Insani. Paslon nomor urut 3, Ahmad Alvin Rasha dan Fatima. Semua paslon dipersilakan untuk duduk ke mejanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan membantu secara Islam. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan pengunggah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami,
ampunkan pengetahuan dan sergakan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak setitik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini, ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cek, cek, cek. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Islamikon. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan Bapak Ubaidillah Sarjana Sosial selaku Kepala Sekolah Islamikon. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Waka Kesiswaan Bapak Abdul Fatah SD, yang saya hormati Pembina OSIS Ibu Nurul SPD, yang saya hormati pula para calon ketua OSIS periode tahun 2023-2024 dan peserta pemilih OSIS pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia kita bisa bersilaturahim bersama dalam rangka mencari pemimpin yang ideal di SMK Islamikon ini. Dan ini merupakan sebuah pembelajaran berdemokrasi. Nanti para peserta, para calon ketua OSIS bisa menjabarkan program-program unggulan yang akan dilaksanakan di SMK ini. Mungkin ada program-program yang terbaru yang belum pernah dilaksanakan atau diprogramkan oleh OSIS-OSIS sebelumnya. Yang kedua, sholawat salam takdim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad qadaqan hiladi adikni ya Rasulullah. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya cintai, saya atas nama pimpinan di SMK pertama menyampaikan terima kasih terutama kepada OSIS, terutama kepada pembina OSIS yang mengadakan pemilihan OSIS pada hari ini. Ini adalah merupakan agenda rutin yang harus dilaksanakan di SMK Islamikon. Pemilih OSIS itu adalah perwakilan daripada guru. OSIS adalah sebagai mitra daripada anak-anak di SMK Islamikon. Sehingga OSIS itu bisa memberikan sebuah contoh sebagai pelopor kegiatan di SMK ini. Kalau OSIS-nya melempem, maka kegiatan juga akan melempem. Maka fungsi OSIS itu penting. Sekaligus ini juga sebagai pembelajaran kamu. Saya yakin kamu pasti nanti akan jadi seorang pemimpin. Dan mungkin tidak mustahil dari anak-anak SMK, terutama anak OSIS, akan jadi pemimpin suatu daerah. Mungkin jadi bupati, bisa juga gubernur, bahkan tidak mustahil akan jadi seorang presiden, tidak mustahil. Ya, jadi makanya ini kamu gunakan sebuah
media pembelajaran yang betul-betul sebagaimana jadi seorang pemimpin, bagaimana membuat sebuah program, bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan kesiswaan, dengan pembina OSIS, dengan pengurus-pengurus yang lain. Jadi ini penting sekali dalam pembelajaran, dalam kehidupan kamu nanti. Mungkin setelah ini dari SMK, mungkin kamu melanjutkan di studi yang lebih tinggi, nanti ada forum apa itu senat, forum perkumpulan mahasiswa, ya. Kalau kamu lihat para pemimpin-pemimpin sekarang ini yang berkontestasi sekarang ini, yaitu Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Mahfud yang sekarang berkontestasi di calon presiden kita, Pak Prabowo, itu semuanya kalau kamu lihat latar belakangnya pasti dia aktivis, baik di dunia pendidikan, di dunia mahasiswanya, atau di dunia yang lain, pasti aktivis, saya yakin. Jadi artinya kesuksesan yang dicapai para pemimpin sekarang itu tidak lepas daripada kesuksesan atau proses yang dijalani waktu ketika beliau semua menjadi seorang mahasiswa atau menjadi seorang siswa. Sehingga saya berterima kasih terutama karena pembina OSIS, para wakasis yang mengadakan acara pemilihan ketua dan wakil OSIS hari ini. Dan saya lihat ini adalah kolaborasi, ada ketua, ada wakil. Ketuanya mungkin ada kesamaan gender, kesamaan kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau dulu kan laki-laki semua, sekarang ada laki-laki, ada perempuan. Jadi sama-sama punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Yang terakhir, OSIS harus sebagai pelopor kegiatan. Jadi saya punya impian, punya harapan. Jadi semua kegiatan, mulai dari apel pagi sampai ada kegiatan lain, pembiasaan jamaah, itu yang lebih dulu itu OSIS kalau perlu, kalau bisa. OSIS yang melopori kegiatan itu. Dan bahkan kalau perlu OSIS yang mengawasi. Nah, karena apa? Karena itu semua adalah proses pembelajaran. Bagaimana jadi seorang pemimpin kalau tidak memberikan contoh yang baik. Ya, jadi bagaimana dia kemampuan mengatur kalau dia tidak mampu mengkondisikan teman-temannya dengan baik. Ya, dan ini sangat-sangat penting ketika nanti kamu berkelanjutan baik di studi maupun di dunia kerja. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan acara pemilihan OSIS ini kita memperoleh pilihan yang terbaik untuk saat ini. Bukan berarti yang kalah tidak baik, tapi yang mungkin saat ini dialah yang terbaik, dan yang kalah tetap mendukung yang menang. Artinya di dalam pemilihan OSIS tidak ada kalah menang. Yang ada hanya mungkin tahun ini kesempatan jatuh ke anak A, mungkin di kesempatan yang lain jatuh di anak B. Tapi saya punya persepsi, artinya anak-anak yang sekarang berani mencalonkan jadi ketua, berani saja ya. Tidak semua anak itu berani duduk di depan. Tidak semua anak berani untuk bicara di depan. Jadi yang berani ini sudah menunjukkan
sebuah prestasi, ya, keberanian untuk mencalonkan diri sebagai seorang ketua OSIS. Saya dulu mantan ketua OSIS. Saya dulu SMA Asada, saya dulu jadi ketua OSIS. Saya dulu. Ya. Sehingga kalau ketua OSIS banyak acara, saya sudah ngerti, oh ini trik-triknya. Jadi saya dulu itu jadi ketua OSIS untuk mendekati seseorang itu pakai trik, gaya acara, biyen. Soalnya biyen kan kono HP, kono apa, zaman biyen. Nanti kalau mendekati seseorang yang kita tuju itu pasti gaya acara. Yang penting kumpul. Nah, sehingga ya mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih, mudah-mudahan acara ini acara yang berkah dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Kepala Sekolah SMK Islamikon. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh pembina OSIS yaitu Bu Nurul Aini, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ubaidillah, Sarjana Sosial. Yang saya hormati Bapak Wakil Kesiswaan, Bapak Abdul Fattah, SPD Sarjana Teknik. Kemudian anak-anakku sekalian yang saya banggakan, terutama anggota OSIS yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan terselenggaranya acara debat kandidat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan anugerah berupa iman, Islam, kesehatan, sehingga kita semua bisa menghadiri acara kegiatan debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Kegiatan seremonial debat kandidat ini bukanlah kegiatan seremonial biasa ya, karena kita akan memilih karakter mana yang kira-kira pantas untuk kita pilih, yang mempunyai kemampuan untuk mengkoordinasi, menjalankan semua program-program yang ada di OSIS. Ya, pertama-tama saya ucapkan dulu ke ketiga pasangan calon ya, karena kalian sudah sampai di tahap ini, berarti kalian dianggap oleh teman-teman kalian sebagai di antara yang terbaik ya. Kita beri tepuk tangan semua untuk ketiga. Harapan saya untuk ketua dan wakil yang akan terpilih nanti akan menjadikan OSIS SMK Islamikon lebih maju lagi, lebih solid ya, dan lebih mencintai ilmu ya, terutama ilmu dalam bidang akademik. Jadi tidak hanya aktif dalam bidang OSIS saja, tapi juga dalam bidang akademiknya ya. Jangan sampai melalaikan tugas dan kewajiban kalian. Untuk yang seandainya nanti belum terpilih, kalian masih bisa berkontribusi untuk OSIS. Masih kita butuh pemikiran, tenaga ya untuk kemajuan OSIS ke depannya. Nah, itu saja sekiranya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Acara yang keempat, debat paslon.
Untuk pelaksanaan debat, kita membagi 3 sesi, yaitu sesi pertama penyampaian visi dan misi. Setelah semua paslon menyampaikan visi dan misinya, paslon boleh bertanya ke paslon lainnya. Sesi kedua yaitu undian pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Setiap paslon akan mendapatkan 3 pertanyaan. Dan paslon lain boleh bertanya dan menyangga jawaban ketika paslon sudah menjawab semua pertanyaannya. Sesi ketiga yaitu pertanyaan terbuka dari audiens. Setiap paslon akan mendapatkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh audiens atau penonton. Paslon nomor urut 1 siap? Siap. Paslon nomor urut 2 siap? Paslon nomor urut 3 siap? Siap. Sesi pertama akan segera dimulai. Yang pertama yang akan menyampaikan visi dan misi yaitu paslon nomor urut 1, Devalin Rastanti dan Rahman Fikri Oktaviansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devalin Rastanti dari kelas 11 Akuntansi 1. Dan saya Rahmat Fikri Oktaviansa dari kelas 10 TO. Kami dari paslon nomor urut 1. Kami di sini ingin menyampaikan visi misi kami. Visi, ingin mewujudkan minat bakat siswa-siswi di sekolah dan menjadikan sekolah menjadi lebih tertib, disiplin, berkarakter, dan berwawasan global. Misi, 1. Membuat event atau acara yang memotivasi siswa-siswi di sekolah agar mereka dapat tahu apa minat bakat mereka. Kedua, mengadakan event yang dapat dibuka untuk khalayak umum agar dapat memperkenalkan sekolah SMK Islamikon. 3. Memberikan penegasan kepada siswa-siswi di sekolah agar mereka dapat menaati peraturan sekolah. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap sosial siswa dan siswi dengan mengedepankan nilai-nilai dari Pancasila. Sekian visi misi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi dan misi yang kedua yang akan disampaikan oleh paslon nomor urut 2, Nabila Zatin Nuha dan Muhammad Kevin Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zatinuha dari kelas 11 Akuntansi 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Insani dari kelas 10 TEI. Kami dari paslon nomor urut 2 akan memaparkan visi misi. Visi, menjadikan SMK Islamikon sebagai wadah aspirasi siswa-siswi dan menjadi tempat bertambahnya wawasan. Serta menjadi sekolah yang unggul, maju, dan berprestasi. Misi. Pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mendukung minat dan bakat siswa-siswi. Ketiga, meningkatkan kesadaran siswa untuk menjaga lingkungan sekitar sekolah dan memaksimalkan kedisiplinan siswa dalam berbagai kegiatan. 4. Menjalankan program OSIS dengan segala inovasi, kreativitas, dan kerjasama. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir penyampaian visi dan misi oleh paslon nomor urut 3, Ahmad Afin Rasa dan Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afin Rasya Maulana, kelas 11 TO2.
Dan saya Fatima dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini kami akan menjelaskan visi misi kami. Visi, menjadikan OSIS SMK Islamikon sebagai tempat siswa dan siswi menggali minat, bakat, serta potensi yang dimiliki dengan pembentukan lingkungan sekolah yang positif dan menanam nilai-nilai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta menjadikan OSIS SMK Islamikon sebagai organisasi yang aktif dan terpelajar sehingga dapat bekerja sama merangkul seluruh siswa dan siswi serta seluruh warga sekolah. Dan untuk mewujudkan misi tersebut, kami memiliki berbagai misi. Yang pertama, menciptakan komunikasi yang efektif, tujuannya agar membentuk kolaborasi antar warga sekolah dan OSIS. Dan yang kedua, membuat kegiatan yang melatih serta memicu kreativitas, inovasi, dan keaktifan siswa-siswi dalam berbagai aspek. Dan yang ketiga, menegaskan bahwa tidak ada istilah senior maupun junior, karena semua harus bisa saling membantu, menginspirasi, dan memberikan pengajaran serta pengalaman yang baik. Dan yang keempat serta yang terakhir, menjadikan organisasi OSIS sebagai wadah inspirasi dan aspirasi warga sekolah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian visi dan misinya dari ketiga paslon. Selanjutnya yaitu pertanyaan untuk paslon tentang visi dan misi. Izin bertanya, untuk misi dari paslon nomor urut 3, kegiatan apa yang kamu paparkan untuk melatih kreativitas siswa-siswi? Sekali lagi, kegiatan apa yang kamu paparkan untuk melatih kreativitas siswa-siswi? Terima kasih. Baik, paslon nomor urut 3, kita akan beri waktu untuk berpikir selama 1 menit. Waktu berpikir sudah habis. Waktu menjawab dimulai ketika Anda memulai menjawab, yaitu selama 2 menit. Izin untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Kami akan merancang ide-ide kreatif dan inovatif yang tujuannya agar menyalurkan minat dan bakat siswa-siswi, agar semisal jika ada lomba, ibu guru dan bapak guru tidak sulit untuk mencari siswa-siswi yang berbakat tersebut. Baik, ada tambahan? Paslon nomor 2 bisa diterima? Izin menyangga. Apa lomba yang kalian akan lakukan? Baik, waktu akan mulai 1 menit.
izin menjawab untuk paslon nomor 2. Contoh yang akan kami ambil adalah seperti damar kurung dalam P5 kemarin, yang dimana dalam membuat damar kurung membutuhkan kreativitas yang lebih serta kerjasama tim. Terima kasih. Baik, paslon nomor urut 2 bisa diterima? Bisa. Baik. Ada pertanyaan lain? Tidak. Cek. Baik, sesi pertama sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi kedua, yaitu undian pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Paslon nomor urut 3 dipersilakan mengambil undian pertanyaan ke depan. Paslon nomor urut 3 siap? Siap. Pertanyaan pertama, bagaimana cara saudara mengatasi bullying di lingkungan sekolah ataupun media sosial? Sekali lagi, bagaimana cara saudara mengatasi bullying di lingkungan sekolah ataupun di media sosial? Waktu berpikir dimulai dari 1 menit. Baik, waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izin menjawab. Cara kami mencegah bullying di sekolah adalah dengan cara bekerja sama dengan tim BK serta melakukan forum sosialisasi agar tidak ada yang namanya pelaku serta korban di sekolah yang terjadi karena bullying. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Izin menjawab, cara kami untuk mewujudkan visi misi tersebut dengan cara menjaga komunikasi agar terus terjalin dengan baik supaya bisa membangun relasi bersama baik skala kecil maupun besar dalam suatu organisasi. Baik, ada tambahan? Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga, program apa yang akan saudara buat untuk mewujudkan organisasi OSIS di sekolah? Sekali lagi, program apa yang akan saudara buat untuk mewujudkan organisasi OSIS di sekolah? Waktu memikir selama 1 menit.
Baik, waktu 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Baik, izin menjawab pertanyaan tersebut. Dengan merancang ide-ide kreatif dan inovatif, kami berharap dapat membawa ide-ide segar ke dalam OSIS dan berkontribusi dan merencanakan serta mengorganisir acara-acara yang lebih menarik dan bermanfaat bagi seluruh siswa. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya, dari paslon nomor urut 2 dipersilakan mengambil undian pertanyaan ke depan. Paslon nomor urut 2 siap? Siap. Pertanyaan pertama, apa tujuan dari visi misi yang saudara sampaikan? Sekali lagi, apa tujuan dari visi misi yang saudara sampaikan? Waktu berpikir dimulai dari 1 menit. Baik, sudah siap? Siap. Oke. Waktu dimulai ketika Anda memulai bicara. Baik, tujuan visi dan misi saya adalah visi saya sendiri menjadikan SMK Islamikon sebagai wadah aspirasi siswa, yakni ingin sekolah ini menampung segala ide-ide dari siswa-siswi, baik ide untuk program ataupun event-event tertentu, atau siswa-siswi ingin mengadakan lomba sendiri atau tidak, atau siswa-siswi ingin mengajukan lomba, seperti mereka ingin ikut lomba bulan bahasa, seperti itu. Dan untuk misi kita sendiri ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sendiri ingin menjadikan siswa-siswi SMK Islamikon ini keagamaannya kuat. Meskipun di sini memang dari acara-acara keagamaan sudah banyak, tapi kita masih melihat kedisiplinan siswa-siswi itu masih kurang. Seperti tadi ada tahlilan di musola, siswa-siswi kadang masih males untuk ke sana. Jadi kita mau meningkatkan, kayak mengajak mereka, ayo kita semangat buat mengikuti keagamaan di sekolah ini. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Oke, cukup. Pertanyaan kedua, bagaimana upaya yang akan saudara lakukan untuk memaksimalkan kinerja saudara dalam mengurus berbagai hal di lingkungan sekolah? Sekali lagi, bagaimana upaya yang akan saudara lakukan untuk memaksimalkan kinerja saudara dalam mengurus berbagai hal di lingkungan sekolah? Waktu berpikir 1 menit.
Waktu berpikir sudah habis. Waktu dimulai ketika Anda mulai bicara. Baik, izin menjawab soal tersebut. Cara saya adalah dengan melakukan rapat, mendiskusikan dengan anggota OSIS, serta wakasis dan pembina, atau bisa disebut dengan briefing. Setelah itu, kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Tidak. Pertanyaan terakhir. Saat ini, smartphone menjadi salah satu alat komunikasi yang tidak bisa dihilangkan dari siswa maupun siswi. Namun, siswa-siswi dilarang untuk menggunakan smartphone di sekolah. Bagaimana cara saudara menyikapi hal ini? Sekali lagi, saat ini smartphone menjadi salah satu alat komunikasi yang tidak bisa dihilangkan dari siswa dan siswi. Namun, di sisi lain, siswa dan siswi dilarang untuk menggunakan smartphone di sekolah. Bagaimana cara saudara menyikapi hal ini? Baik, sudah siap? Oke, Siap. waktu dimulai ketika Anda bicara. Tanggapan saya, smartphone kan memang diperlukan untuk siswa-siswi dan siswa-siswi tidak bisa lepas dari smartphone. Tetapi kita sedang di lingkungan sekolah. Tujuan sendiri di lingkungan sekolah ini adalah untuk belajar. Kalau memang aturan sekolah siswa smartphone dikumpulkan, berarti memang harus dikumpulkan. Jika memang dari guru pembimbing ingin siswa mengambil smartphone tersebut untuk pembelajaran atau untuk mencari searching Google, itu memang gak apa-apa. Tapi kalau memang tidak diperlukan, harus dikumpulkan. Jika untuk berkomunikasi, bisa untuk pas pulang sekolah, kan dibagikan HP-nya. Nah, itu bisa buat telepon. Jadi saat pas pelajaran itu, HP-nya dikumpulkan, nggak dibagikan seperti itu. Jadi waktunya itu saat pulang sekolah atau saat berangkat sekolah bisa bilang ke orang tua untuk jemput. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Dan yang terakhir, pengambilan pertanyaan undian dari paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 1 siap. Siap. Pertanyaan pertama. Apa yang saudara lakukan apabila terdapat salah satu anggota OSIS melanggar peraturan hingga mencemarkan nama baik OSIS? Sekali lagi, apa yang saudara lakukan apabila terdapat salah satu anggota OSIS melanggar peraturan sehingga mencemarkan nama baik OSIS? Waktu berpikir dimulai dari 1 menit. Baik, izin menjawab dari pertanyaan tersebut. Saya akan menegur dan mengajak bicara anak tersebut. Kenapa dia melakukan itu dan kenapa dia tidak berpikir 2 kali untuk melakukan itu. Jika sudah, mungkin saya akan memberitahu dan saya akan menasihati agar dia tidak
melakukan hal tersebut kedua kalinya. Jika dia melakukan kedua kalinya, mungkin saya akan mempertimbangkannya lagi dia bisa lanjut di organisasi atau tidak. Gimana caranya? Saya akan mengobrol dengan anggota yang lain gimana menyelesaikan masalah dengan anak ini. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana bentuk tanggung jawab saudara jika terdapat program kerja yang tidak berjalan dengan baik? Sekali lagi, bagaimana bentuk tanggung jawab saudara jika terdapat program kerja yang tidak terlaksana dengan baik? Baik, waktu berpikir dimulai. Baik, izin menjawab. Cara kami untuk mengatasi proker yang tidak berjalan dengan baik, yaitu yang pertama melakukan evaluasi proker yang tidak baik tersebut. Setelah acara, membahas kendalanya apa dan diperbaiki atau dicari solusinya secara bersama-sama agar proker tersebut dapat bisa lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Pertanyaan terakhir, jelaskan inovasi yang saudara buat jika terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Sekali lagi, jelaskan inovasi yang saudara buat jika terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Baik, izin menjawab. Melaksanakan visi misi yang saya sampaikan tadi dan membuat proker yang berhubungan dengan minat bakat siswa siswi. Minat bakat siswa siswi kan ada yang non akademik dan tidak, yang non akademik dan akademik, dan kita bisa membuat proker tersebut agar mereka dapat mengetahui akademik mereka apa di mana. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Oke. Beri tepuk tangan yang meriah kepada ketiga pasangan karena sudah menjawab dengan baik. Di dalam sesi 2, paslon lain boleh bertanya dan menjangka jawaban ketika paslon sudah menjawab semua pertanyaannya. Baik, ada yang bertanya atau menyanggah? Silakan angkat tangan. Baik, dari paslon nomor urut 3. Izin bertanya kepada paslon nomor urut 1. Bagaimana jika ada seorang anggota mengajak anggota lain hingga kemungkinan setengah dari keseluruhan anggota ikut keluar jika anggota tersebut terancam keluar karena suatu kasus? Terima kasih. Baik, kita akan beri waktu berpikir selama 1 menit.
Baik, sudah siap? Siap. Waktu dimulai ketika Anda bicara. Caranya adalah kami mengadakan perkumpulan atau rapat bersama yang kemudian membahas permasalahan. Kita pertama-tama mencari akar permasalahan yang akan diselesaikan itu bersumber dari mana, kemudian dicari solusinya secara bersama-sama. Dan apabila ada anggota OSIS yang mengajak keluar, kita mestinya untuk menahan terlebih dahulu supaya organisasi tetap lengkap. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Paslon nomor 3 bisa diterima? Baik, izin menyangga untuk jawaban dari paslon nomor urut 1. Jika dalam organisasi tersebut, di dalam organisasi tersebut memang isinya itu tidak baik. Jadi yang tadi mengajak untuk keluar itu karena dalam organisasi ini tuh ada hal yang nggak baik yang membuat kita jadi nggak baik gitu. Baik, gimana pendapatnya? Terima kasih. Baik, kita beri waktu 1 menit lagi untuk berpikir. Baik, sudah siap? Ya, izin menjawab dari yang sanggahan tadi. Dari awal, OSIS itu adalah contoh bagi siswa-siswi di sekolah, benar? Dan tidak ada kemungkinan besar OSIS itu pasti jelek, tidak ada. Maksudnya OSIS itu tidak akan jelek. Mungkin ada, tapi tidak sebanyak itu, benar? Nah, bagaimana cara bagaimana cara mencegahnya, benar kan? Bagaimana cara mencegahnya? Mungkin kita akan membuat atau merubah peraturan, terus habis itu memperbanyak komunikasi juga antar organisasi OSIS. Apa sih yang bikin jelek itu apa? Dan siapa? Pasti hal yang jelek itu pasti ada induknya, benar? Pasti ada, itu pasti ada orang yang buat organisasi itu jelek. Itu siapa? Jika kita udah ketemu itu siapa, kita bisa keluarin anak itu karena sudah menghasut semua anggota OSIS menjadi lebih jelek. Jadi jawaban saya, menurut saya, kita akan membuat sidak besar-besaran atau rapat besar-besaran membahas ini semua. Masalahnya apa? Kenapa? Dan anggota OSIS wajib untuk speak up. Karena ini sudah sudah menghasut anggota lain yang sebenarnya baik menjadi tidak baik. Terima kasih. Baik, paslon nomor urut 3 bisa diterima? Tidak. Ada sanggahan? Izin menyangga. Baik, silakan. Tadi Anda bilang bahwa OSIS harus menjadi contoh yang baik hingga merubah peraturan dan melakukan rapat besar-besaran. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar semua anggota atau bahkan semua siswa bisa menerima perubahan peraturan tersebut dengan senang hati? Terima kasih.
Baik, izin menjawab. Baik, silakan. Cara menerima itu, mereka pasti sadar kalau mereka sudah tidak sehat. Mereka pasti sadar mereka melakukan kesalahan, benar? Pasti sadar kan? Karena pasti ada yang speak up di ketos atau waketos atau BPH yang lain. Ini udah nggak sehat, ini udah salah, ini OSIS ini udah nakal gitu ya istilahnya ya kan. Bagaimana caranya dia menerima peraturan perubahan itu? Ya mereka pasti berpikir dong, mereka harus menjadikan organisasi ini lebih baik. Dan mereka harus menjadikan organisasi ini menjadi contoh-contoh siswa-siswi di sekolah. Bu Nurul juga sempat bilang, organisasi OSIS itu adalah contoh bagi siswa-siswi di sekolah. Benar? Nah, gimana caranya dia menaati peraturan tersebut? Ya harus ditaati. Kalau tidak, ya udah. Ya siswa-siswi nggak akan jadi kayak gini. Karena peraturan itu penting ditaati. Terima kasih. Baik, bisa diterima. Paslon nomor 3 bisa diterima. Oke, kalau lama kita anggap bisa. Baik, bisa diterima. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Baik, ada pertanyaan lain untuk paslon lain? Paslon nomor urut 1, silakan bertanya. Baik, izin bertanya kepada paslon nomor urut 2. Bagaimana cara Anda mengkoordinasikan siswa dan siswi yang tidak disiplin untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah? Sekali lagi, bagaimana cara Anda mengkoordinasikan siswa dan siswi yang tidak disiplin dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang ada di sekolah? Terima kasih. Baik, waktu berpikir 1 menit. Izin menjawab dari pertanyaan paslon nomor 1. Gimana cara mendisiplinkan siswa-siswi untuk mengikuti acara keagamaan di sekolah? Jadi pertama, kita dulu sebagai contoh mereka. Jadi kita mendisiplinkan diri terlebih dahulu, terus mereka kan pasti mencontoh. Terus kalau mereka memang dagel atau nakal, kita bisa menasihati mereka. Kayak ini keagamaan ini harus diikuti loh, ini aturan di sekolah loh. Kayak gitu. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Paslon nomor 1 bisa diterima? Bisa. Bisa. Baik, paslon nomor 2, silakan bertanya. Izin bertanya ke paslon nomor urut 3. Jika kalian menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara kalian mengelola dana di organisasi ini? Terima kasih. Baik, waktu berpikir 1 menit.
Baik, izin menjawab. Sebelumnya kami bertanya dulu, yang tentang mengelola dana itu seperti apa? Apakah dari cara kita mendapatkan dana itu atau cara kita mengelola atau mengatur keuangan tersebut? Terima kasih. Yang pasti dua-duanya, cara mengaturnya dan cara mendapatkannya. Baik, izin menjawab. Yang pertama, cara kami mendapatkan dana adalah dengan memberi proposal kepada sekolah. Dan jika masih kurang, kami bisa dengan membuat promosi keluar dari sosial media atau yang lain. Yang kedua, cara kami mengatur keuangan adalah kami bisa membuat sebuah bendahara yang siap sedia untuk mengelola dana dalam sebuah acara. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Cukup. Paslon nomor urut 2 bisa diterima? Ada sanggahan. Cara mengatur dengan apa? Cara mengatur tadi dengan apa? Bendahara. Bendahara berarti menarikin kas. Semisal ada anggota yang tidak mau ditarikin kas dan dia nunggak banyak, bagaimana tanggapanmu terhadap anggota tersebut? Baik, izin menjawab. Sebenarnya kami akan memberitahu anggota tersebut bahwa kas itu penting karena untuk semua anggota OSIS. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Cukup. Paslon nomor 2 bisa diterima? Memberitahunya kas itu penting. Pentingnya untuk apa? Dan digunakan untuk apa sih? Baik, waktu berpikir kita mulai dari 1 menit. Baik, sudah siap? Siap. Oke, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izin untuk menjawab sanggahan dari paslon nomor urut 2. Karena penting, karena kita adalah suatu organisasi. Kalau mereka tidak mau bayar, kenapa masuk organisasi? Kalau kita sudah masuk organisasi, umpamanya kita sudah berkomitmen dengan dirinya sendiri. Baik, ada tambahan? Tidak. Paslon nomor urut 2 bisa diterima? Bisa. Baik, saya akan memberi kesempatan pertanyaan terakhir untuk paslon. Mungkin ada yang bertanya ke paslon lainnya? Ada dari paslon nomor 2. Izin bertanya. Izin bertanya untuk paslon nomor urut 1.
bagaimana cara kalian untuk memperkenalkan sekolah ke halayak umum? Sekali lagi, bagaimana cara kalian untuk memperkenalkan sekolah ke halayak umum? Terima kasih. Baik, waktu berpikir dimulai 1 menit. Mohon maaf, bisa ulangi pertanyaannya? Bagaimana cara kalian untuk memperkenalkan sekolah ke halayak umum? Sekali lagi, bagaimana cara kalian untuk memperkenalkan sekolah ke halayak umum? Terima kasih. Waktu berpikir dimulai 1 menit. Baik, waktu berpikir sudah habis. Baik, izin menjawab. Cara kami untuk memperkenalkan sekolah SMK Islamikon ke masyarakat luar adalah dengan mengadakan event untuk khalayak umum. Contohnya seperti konser atau modif motor agar masyarakat luar dapat mengikuti acara tersebut. Secara tidak langsung, masyarakat yang ada di dalam luar sekolah ikut mengenal SMK Islamikon ini. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Paslon nomor 2 bisa diterima? Belum. Oke, jika masih lama, kami akan menyatakan pendapat paslon nomor 1 bisa diterima. Saya hitung mundur. Oke. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izin menyangga. Kalian melaksanakan event konser dan motif motor. Semisal, dana yang kalian dapat itu cuma setengah. Dari mana kalian dapat dana yang dimana kalian mendapatkan kekurangan dana? Baik, kita akan beri waktu 1 menit untuk berpikir kepada paslon nomor urut 1. Izin menjawab sanggahan tadi. Kita membuat ini, mengadakan promosi keluar sekolah, minta promosi ke perusahaan-perusahaan. Secara tidak langsung kita juga mengasah public speaking kita untuk berbicara di depan orang asing. Terima kasih. Baik, paslon nomor 2 bisa diterima? Bisa.
Sesi kedua telah dilaksanakan dengan baik oleh ketiga paslon dari 1, 2, 3. Kami akan beri istirahat atau jeda selama 5 menit untuk melanjutkan sesi yang ketiga. Oke, waktu jeda atau istirahat jeda selesai atau sudah habis. Dilanjutkan sesi ketiga yaitu pertanyaan terbuka dari audiens. Audiens yang bertanya harus mengangkat tangan, menyebutkan nama, kelas, dan tertuju kepada siapa. Baik, ada yang bertanya? Baik, permisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafleka Mandala Putra dari kelas 11 TO1. Izin bertanya pada para Paslon. Ya. Ketua dan wakil ketua OSIS, jika kemudian hari terdapat lomba futsal dan para siswa ingin mendukung atau mengadakan supporter, apa dari pihak OSIS ikut serta mendukung? Jika iya, bagaimana upaya apa yang akan kalian lakukan untuk berwujudkan keinginan para supporter, apalagi ada ketidaksetujuan dari beberapa bapak ibu guru? Baik, sudah jelas pertanyaannya. Ditujukan kepada siapa, Mas Rafli? Ke semua paslon. Oke. Oke, kita akan mulai dulu dari paslon nomor urut 2. Kita akan beri waktu berpikir selama 1 menit. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Rafli. Kita mendukung atau tidak untuk supporter? Dari sekolah sendiri memang sudah tidak diperbolehkan supporter. Karena apa? Ada alasan sendiri. Alasannya sekolah juga takut siswa-siswinya nanti kayak bertengkar kayak di berita-berita gitu. Terus ada juga yang meninggal. Sekolah juga takut siswa-siswinya kayak gitu. Jadi dari kami juga mendukung alasan tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin ada sanggahan dari Mas Rafli. Baik, ada sanggahan? Ada. Kami sudah ada apa? Menyiapkan keamanan buat anak-anak supporter. Terus bagaimana dengan pertanyaannya? Bagaimana kalau kita sudah ada keamanan? Nah, bagaimana cara menanggapinya? Kita udah ada keamanan, perlengkapan, dan lain-lain. Kita juga sudah, supporter sudah dapat dukungan dari sekolah, apakah betul? Tidak. Apakah supporter sudah dapat dukungan dari sekolah atau izin dari Wakasis? Sudah. Sudah. Terus bagaimana paslon nomor urut 2 menanggapinya ketika supporter sudah mendapatkan persetujuan dan ada seksi keamanannya juga? Izin menjawab. Jika memang sudah ada persetujuan dari sekolah, maka kami juga akan mendukung. Tapi kami juga pertanyakan keamanannya apakah memang sudah maksimal untuk mengamankan siswa-siswi. Apakah siswa-siswi aman dalam supporter itu tadi? Apakah keamanannya gak delewer tuku es? Sudah aman. Apakah bisa dipastikan apakah Anda bertanggung jawab dalam keamanan tersebut? Saya siap bertanggung jawab. Baik, saya pegang omongan Anda. Baik, berarti di sini pertanyaannya kalian mendukung atau tidak? Kalau memang dari sekolah sudah mendukung, kami juga ikut mendukung dari supporter. Karena supporter juga, ya seperti tadi positifnya, jadinya SMK ini terlihat ramai juga. Futsal juga ada pendukungnya. Makasih. Oke.
Apakah bisa diterima dari kedua belah pihak? Bisa? Bisa. Paslon nomor 2 bisa? Bisa, oke. Selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan dari Mas Rafli yaitu paslon nomor urut 1. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Mas Rafli. Kita mengikuti keputusan dari guru, atau sekolah, apakah diperbolehkan ada supporter atau tidak. Dan kita sebagai OSIS tidak bisa membuat keputusan sendiri. Kita hanya bisa mengajukannya kepada kepala sekolah dan wakasih. Jika memang sudah mendapat dukungan, kita memang akan mendukung. Namun jika tidak, kita tidak akan ikut mendukung. Untuk sisa jawaban sudah dijelaskan oleh paslon nomor urut 2. Terima kasih. Baik, bisa diterima? Bisa. Bisa. Oke, selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan dari Mas Raffi yaitu paslon nomor urut 3. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izin menjawab. Jika sudah mendapat persetujuan dari yang kita tahu tadi, kita juga bisa membantu dan mendukung karena sekolah sekarang dilihat dari kemajuan salah satunya futsal agar tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Namun kita juga harus melakukan forum atau rapat dan melakukan perjanjian bahwa supporter tidak akan melakukan hal-hal yang di luar kemanusiaan atau sampai-sampai mengakibatkan korban. Terima kasih. Baik, bisa diterima? Bisa. Bisa. Ada pertanyaan lain? Silakan. Gania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gania Hera Syakila dari Akad 1. Saya akan memberi pertanyaan kepada paslon nomor 3. Jika kamu terpilih menjadi ketua atau wakil ketua OSIS, organisasi ini akan kamu prioritaskan di mana? Tertinggi apa terendah? Sebutkan alasannya. Baik, kita akan beri waktu 1 menit untuk berpikir. Jika siap, langsung bilang ke moderator atau MC. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izin menjawab pertanyaan dari salah satu audiens. Kami tidak menempatkan kegiatan maupun organisasi kami ke prioritas tertinggi maupun terendah. Kami menempatkan dalam prioritas yang utama. Karena kalau kami sudah masuk organisasi tersebut, kami umpamanya sudah berkomitmen dengan diri kami sendiri. Kalau kami akan memberikan yang terbaik untuk organisasi tersebut. Baik, bisa diterima? Bisa. Selanjutnya, pertanyaan dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syuraya Rosida, saya dari kelas 11 akuntansi 1. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Pertanyaan yang pertama, jika salah satu di antara kalian yang menjadi ketua OSIS, apa jaminan kalian untuk kinerja ke depannya? Dan pertanyaan kedua, sudah. Pertanyaan kedua, apa jaminan kalian jika masih ada siswa dan siswi yang bandel tidak menuruti tata tertib sekolah? Yang ketiga, apa yang kalian lakukan jika siswa-siswi tersebut masih menghiraukan tata tertib sekolah? Apa perlu diulang lagi? Mohon maaf, perlu diulangi pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, jika salah satu di antara kalian yang menjadi ketua OSIS, apa jaminan kalian untuk kinerja ke depannya? Pertanyaan yang kedua, apa jaminan kalian jika masih ada siswa dan siswi masih bandel tidak mentaati tata tertib sekolah? Dan yang ketiga, apa yang kalian lakukan jika siswa-siswi tersebut masih mengabaikan tata tertib sekolah? Baik, sudah cukup jelas? Sudah. Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan beri waktu 1 menit kepada semua paslon untuk menjawab pertanyaan dari Suraya. Kita akan menambahkan tambahan waktu dikarenakan tadi soalnya banyak, kita akan menambahkan waktu 2 menit. Jadi 3 menit waktunya. Tambahan 1 menit lagi.
Baik, waktu berpikir sudah habis. Yang akan menjawab pertanyaan pertama yaitu dari paslon nomor urut 1. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Kak Naila. Untuk yang pertanyaan nomor 1, kami akan membuat rancangan yang matang dan mengelola waktu dengan baik. Setelah itu mengembangkan keterampilan dan ketangkasan di dalam berorganisasi. Untuk pertanyaan nomor 2 dan 3 akan dilanjutkan oleh paslon saya. Terima kasih. Ya, saya menjawab nomor 2 dan 3. Mungkin menurut saya nomor 2 dan 3 itu pertanyaannya hampir mirip ya. Jadi saya jawab jadi 1 ya. Memberi teguran, penegasan, dan apabila dia masih melakukan hal yang sama, kita dapat laporkan ke BK atau AK kesiswaan dan bisa diberi tegasan oleh guru. Terima kasih. Bisa diterima? Yang nomor 1 kurang diterima. Baik, silakan menjawab lagi atau mungkin bisa diterima dari apa pertanyaan Kak Suraya? Izin bertanya ke Kak Suraya, kenapa kurang bisa diterima? Terima kasih. Itu kan jaminan, bukan yang dilakukan. Jaminan kalian kalau menjadi ketua OSIS itu apa? Itu bukannya termasuk jaminan ya? Jaminan kinerja. Baik, izin menjawab. Jaminan yang akan kami berikan adalah kami akan melaksanakan visi misi yang sudah kami bacakan sesuai yang kami bisa. Terima kasih. Baik, bisa diterima? Bisa. Bisa. Oke, selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan dari Kak Suraya yaitu paslon nomor urut 2.
Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izin menjawab, jaminan kinerja apa saat saya dan partner saya menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Jaminan kinerja saya akan merealisasikan visi dan misi saya, serta merangkul semua anggota OSIS, biar kinerja kita tuh bermutu semua gitu. Atau enggak gitu kita bisa mengadakan acara, berkumpul, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota. Seperti itu. Untuk yang kedua, jaminan siswa-siswi bandel tidak mematuhi aturan sekolah. Untuk itu kita bisa menegur, menasehati. Jaminannya adalah dia sendiri. Apakah siswa-siswi tersebut mau untuk berubah, mau untuk ikut berubah. Kita berubah, kalian juga harus berubah. Kita bertumbuh, kalian juga harus bertumbuh. Jadi dari siswa-siswinya sendiri. Kita sudah mengerahkan menegur, menasehati, sudah. Dari siswa-siswinya sendiri, apakah mau untuk berubah? Untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh partner saya. Baik, soal yang nomor 3, siswa-siswi mengabaikan tata tertib. Oke, dari OSIS mungkin bisa memberi tegasan, penegasan, dan nasihat untuk tindakan. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan tim BK. Terima kasih. Bisa. Selanjutnya yang akan menjawab yaitu paslon nomor urut 3. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izin menjawab. Kenapa harus mendapatkan jaminan? Bahkan DPR dan wakil DPR tidak mendapat jaminan. Lalu kenapa kita juga harus mendapat jaminan? Kita sudah berkomitmen dan berkontribusi dalam organisasi ini. Jadi kita harus melakukan yang terbaik juga. Di antaranya membuat rapat besar-besaran tentang peraturan sehingga bisa diterima oleh semua murid. Untuk jawaban nomor 2 dan 3 akan dibacakan oleh partner saya. Baik, untuk tambahannya, seperti jawaban partner saya tadi, kami menjabat sebagai ketua OSIS dan wakil OSIS juga berkomitmen dan akan berusaha sebaik mungkin untuk merubah sekolah menjadi lebih baik dan kedepannya juga. Terima kasih. Baik, bisa diterima? Bisa. Bisa. Baik, sesi pertama, kedua, dan ketiga telah dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah kepada ketiga pasangan paslon. Dan acara yang terakhir, penyampaian jargon yang akan disampaikan dari paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 1, bersama kami menjadikan sekolah menjadi yang lebih unggul dan kreatif. Terima kasih. Selanjutnya, penyampaian jargon oleh paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2, satukan aspirasi, wujudkan demokrasi, bersama nomor 2, hati-hati.
Dan yang terakhir, penyampaian jargon oleh paslon nomor urut 3. Paslon 3. Melangkah berinovasi, kedepankan kolaborasi, siap untuk beraksi. Bersama kami, Osmikon, bangkit bersinergi. Acara demi acara telah terlaksana dengan baik. Jangan lupa coblos pilihan terbaik Anda di tanggal 17 November di pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Islamikon periode 2023 sampai 2024. The first responsibility of leader is to define reality. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan kepada perwakilan kelas dan anggota OSIS, silakan kembali ke kelasnya masing-masing untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Terima kasih.